Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Jauza. Kali ini aku punya cerita menarik nih guys, dimana tokoh yang aku mau ceritakan bernama Ibnu An-Nafis. Ibnu An-Nafis ini adalah seorang dokter yang cukup terkenal pada masanya, dimana beliau ini menemukan peredaran darah. Tetapi beliau terlupakan dalam sejarah selama beratus-ratus tahun. Nah, sebelum aku mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, di-share juga, dan di-like video-videonya untuk mensupport channel ini tentunya. Dan sebelum itu, kita lihat dulu intronya. Ibnu An-Nafis lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1210 dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1288 pada usia 78 tahun. Beliau ini merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia. Beliau merupakan orang pertama yang telah mendokumentasikan bagaimana sirkuit paru-paru dalam tubuh manusia, dan beliau pun menjadi orang yang pertama yang mengemukakan tentang teori pembuluh darah kapiler. Nah guys, selama hidupnya Ibnu An-Nafis ini mengarahkan upayanya dalam mempelajari pengobatan dan kedokteran. Beliau mempunyai guru yang bernama Mutatob ad-Din Abdurrahim Ali yang dikenal sebagai At-Tihwar. Pada usia 23, Ibnu An-Nafis ini pindah dari Damaskus Suriah ke Kairo, Mesir, di mana Kairo menjadi tempat pertama bagi Ibnu An-Nafis bekerja di salah satu rumah sakit bernama Al-Nasri. Nah, setelah bekerja di rumah sakit Al-Nasri ini, beliau pun pindah lagi dan bekerja di rumah sakit bernama Al-Mansuri, dan beliau di rumah sakit Al-Mansuri ini menjadi seorang kepala dokter di rumah sakit tersebut. Ibnu An-Nafis pada usianya menginjak 29 tahun, beliau ini mempublikasikan salah satu karya pentingnya yang berjudul The Commentary on Anatomy di Canon Avicenna. Jadi karyanya ini berisi tentang pendapat-pendapatnya mengenai kedokteran dan pengobatan, khususnya sirkulasi jantung dan paru-paru, terhadap karya yang dibuat oleh pendahulunya bernama Ibnu Sina. Nah, jika kalian belum tahu siapa itu Ibnu Sina, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya yang berjudul Bapak Kedokteran Dunia. Di situ kalian bisa tahu siapa itu Ibnu Sina, terus bagaimana kehidupannya dan apa saja karya-karyanya, kalian bisa langsung tahu di video itu. Jadi langsung aja setelah nonton video ini, kalian langsung aja nonton video tentang Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran Dunia. Nah, kita lanjut lagi ya guys. Nah, beliau ini, Ibnu An-Nafis, juga menulis sebuah buku berjudul The Comprehensive Book of Medicine. Buku ini merupakan ensiklopedia medis terbesar yang harus dicoba pada saat itu dan masih dikonsultasikan oleh para ilmuwan. Berkat jasanya yang sangat bernilai itu, Ibnu An-Nafis dianugerahi gelar sebagai Bapak Fisiologi Sirkulasi. Prestasi dan pencapaian gemilang yang ditorehkannya pada abad ke-13 Masehi ini telah mematahkan klaim Barat yang selama beberapa abad menyatakan bahwa Sir William Harvey dari Kent, Inggris, yang hidup di abad ke-16 Masehi sebagai pencetus teori sirkulasi paru-paru. Nah, kontribusi dari Al-Nafis dalam dunia kedokteran tak hanya di bidang fisiologi guys. Beliau juga dikenal sebagai dokter yang menyokong kedokteran eksperimental, postmortem otopsi, serta bedah manusia. Sejarah juga mencatat Al-Nafis sebagai dokter pertama yang menjelaskan konsep metabolisme. Tak heran bila dia lalu mengembangkan aliran kedokteran nafsian tentang sistem anatomi, fisiologi, psikologi, dan pulsologi. Aliran nafsian yang diciptakan oleh Ibnu An-Nafis bertujuan untuk menggantikan doktrin-doktrin yang dikemukakan atau dicetuskan oleh pendahulunya, yakni Ibnu Sina alias Avicenna dan Galen, di mana Galen merupakan seorang dokter Yunani pada masanya. Nah, Al-Nafis menilai banyak teori yang dikemukakan oleh kedua dokter termasyhur ini keliru, antara lain tentang denyut, tulang, otot, panca indera, perut, terusan empedu, dan anatomi tubuh lainnya. Nah, menurut An-Nafis, dalam sistem peredaran darah manusia dimulai dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, kemudian mengalir ke paru-paru melewati vena pulmonalis,
Nah, setelah itu sirkulasi darah kemudian kembali ke serambi kiri menuju bilik kiri, di mana dari serambi kiri menuju bilik kiri ini untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, teori Ibnu An-Nafis tersebut dikenal dengan sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmoner. Jadi guys, seperti yang aku bilang di awal video, Ibnu An-Nafis ini merupakan seorang dokter yang terkenal pada masanya tetapi terlupakan dalam sejarah selama beratus-ratus tahun. Nah, terdapat hal yang menarik dari teori yang dikemukakan oleh seorang Ibnu An-Nafis yang menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah manusia dalam bukunya yang berjudul Commentary on the Anatomy of the Canon of Avicenna. Nah, buku ini baru dikenal di dunia barat sekitar 90 tahun yang lalu. Padahal Ibnu An-Nafis ini lahir di tahun 1210 dan wafat pada tahun 1288. Kebayang kalian kan gimana lamanya dan terlupakannya seorang Ibnu An-Nafis. Bahkan Ibnu An-Nafis ini keberadaannya baru diketahui oleh seorang dokter muda asal Mesir bernama Muhyiddin At-Tatawi, di mana beliau ini menemukan manuskrip tersebut di perpustakaan negara bagian Prusia di Berlin. Beliau selanjutnya mempelajari manuskrip Ibnu An-Nafis ini lalu membandingkannya dengan teori modern. Kajian itu beliau tuangkan dalam buku berjudul Ad-Daurah Ad-Damawiyah Tab'an li Al-Qurashi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang baru. Nah, jika kalian suka dengan video ini, bisa langsung subscribe channelnya, di-share, dan di-like video-videonya. Nah, kalian habis ini juga bisa langsung nonton video-video aku yang sebelumnya guys. Jangan lupa ditonton juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.